Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menghantarkan kami sekalian dari rumah kami masing-masing menuju rumah ini Tuhan, untuk beribadah di hari Minggu ini Tuhan, memuji menyembah Engkau, dan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, penghiburan dan inspirasi dalam kehidupan kami. Oleh karenanya ya Tuhan, Engkau berkati hati dan pikiran kami sekalian, agar kami Tuhan boleh menjadi tanah yang subur untuk benih-benih firman yang ditabuh saat ini. Biarlah Engkau saja Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang bertakhta di dalam pewarta ini. Setiap roh yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam pengetahuan, perlengkapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu betul-betul datangnya daripada Engkau. Waktu ini, saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian jemaat Tuhan yang terkasih. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh tentang pewartaan firman hari ini, yaitu hari ini hari Minggu tanggal 29 Desember 2024, ada tambahan warta, yaitu informasi lain nomor 2. Di hari Selasa 31 Januari 2024 bersama kita akan adakan kebaktian ujung tahun masuk pukul 18.30 WIB. Mari kita semua jemaat hadir pada kebaktian ini, dan pada saat kebaktian ini akan kita bagi tata ibadah untuk ibadah kebaktian ujung tahun tiap-tiap keluarga atau tiap-tiap rumah tangga. Oleh karenanya sekali lagi kami himbau semua jemaat untuk datang di dalam kebaktian kita tersebut. Demikian sebagai tambahan dari kami pada lalu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita sebagai nats firman Tuhan di minggu ini, yaitu yang diambil dari 1 Timotius pasal 1. Kita baca mulai ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita perhatikan di Alkitab kita dan mengikuti dari sana. Sekali lagi, 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakannya pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang di dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jemaat, hari ini adalah minggu setelah hari Natal. Gereja kita membuat nama minggu ini Minggu Setelah Hari Natal, agar kita semua jemaat Tuhan melakukan refleksi atas rentetan ibadah perayaan Natal yang telah kita lakukan, atau semua gereja-gereja lakukan selama bulan Desember. Tanggal 1
juga sudah ada gereja-gereja yang bernata. Kita perlu melakukan refleksi. Ketika kita melakukan perayaan Natal selama bulan Desember ini, sudah bisakah kita atau sudah benarkah kita atau sudah bersediakah kita atau sudah lahir Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Artinya kita sebagai palungan tempat Yesus lahir. Hendaknya seperti itu. Bagus memang persiapan secara materi, beli baju baru, bagus. Dekorasi rumah, dekorasi gereja, bagus. Menyiapkan makanan-makanan yang luar biasa di rumah itu juga bagus. Tetapi di atas semua kegiatan ibadah perayaan Natal tersebut, nama Yesus harus menjadi pribadi yang dipuji, dipermuliakan di dalam. Yesus Kristus harus betul-betul hadir, lahir di dalam kehidupan setiap jemaat HKBP teristimewa HKBP Gereja. Kalau saya perhatikan selama perayaan Natal di gereja kita, bahkan kami juga yang mendampingi siswa-siswa di distrik dan desa, kaum bapak itu bajunya tidak ada yang baju baru, termasuk saya. Baju yang pakai adalah baju tiap-tiap hari yang saya pakai waktu pelayanan di hari ini. Tapi kalau kaum ibu dan anak-anak kita betul-betul luar biasa, baju-baju semua. Apa yang hendak saya katakan? Kalau kaum bapak melihat ibu senang, kami sebagai kaum bapak ikut senang. Tapi kami percaya ketika kaum bapak kami semua senang, bersenang-senang, belum tentu kaum ibu atau anak-anak kami sedang senang. Oleh karenanya kami cukup bangga kaum ibu bisa mempersiapkan itu semua. Sebagai catatan, di gereja kita menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal itu tidak perlu. Kongres PGI dengan KWI tidak perlu. Habis tahun ini jam 00, maka jam 1 subuh 1 Januari tahun 2025 sudah tahu kita akan Natal tahun 2025. Tepat 1 Desember mulai, ujungnya 25 Desember. Artinya kita harus mempersiapkan. Menabunglah mulai tanggal 1 Januari. Belilah baju mulai tanggal 1 Januari. Jadi walaupun baju saya tidak baru, baju yang saya pakai sudah saya beli tanggal 2 Januari tahun 2025. Jadi tidak ada istilah itu. Ketika kita tetapkan 100.000 per kakak untuk Natal Tuhan, tidak ada. Oleh karenanya sekali lagi persiapkan menabung mulai 1 Januari 2025. Itu dulu sebagai pengantar. Hubungannya dengan nama minggu kita, minggu setelah hari Natal. Lalu kembali ke khotbah yang kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Walaupun nas ini adalah nas surat Paulus, namun sesungguhnya sangat relevan dia sebagai nas khotbah di hari-hari Natal karena berbicara tentang Yesus datang. Kalau berbicara tentang Yesus datang, berarti itu adalah berbicara tentang Natal. Yesus datang. Yesus telah datang di Natal pertama 2024 tahun yang lalu. Kalau kita melakukan perayaan Natal saat ini, hakikatnya adalah untuk mengingat agar kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Maranatha, Yesus Kristus kali yang kedua. Jadi bukan lagi kita bernostalgia dengan sejarah lahirnya Yesus Kristus di Bethlehem,
2024 tahun yang lalu. Tapi justru melalui pelayanan, melalui peringatan Natal itu, kita kembali disegarkan sesuai dengan iman kita yang utama, yang primer, yang pertama dan terutama. Apa itu? Akan datang kelak Dia dari sana. Maranatha, Yesus Kristus kembali yang kedua. Oleh karenanya kita mempersiapkan diri kita supaya ketika Yesus datang kita siap sedia. Tidak ada yang tertinggal. Sebab kedatangan Yesus Kristus seperti pencuri di malam hari. Kalau kita akan pencuri datang pada malam hari, kita tidak tahu. Ketika kita lengah, pencuri datang, semua bisa diambil. Oleh karenanya persiapkan hati kita melalui perayaan Natal ini, melalui rentetan perayaan Natal ini, agar ketika Yesus datang sekali lagi, kita siap sedia selalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat 12 sampai 13 tadi. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayai pelayanan ini kepada aku. Kita harus paham, hidup ini tidak melulu berjalan baik-baik selalu, indah-indah selalu, hujan berkat selalu. Terkadang pencobaan datang dalam kehidupan kita, terkadang pergumulan datang dalam kehidupan kita, melalui kesehatan, melalui anak-anak, pasangan hidup, rekan kerja, rekan atau masyarakat yang ada di sekeliling. Berbagai macam persoalan bertubi-tubi datang menghampiri kita di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang telah dewasa, yang terbiasa makan makanan yang keras, kita jangan terkejut dan kaget ketika permasalahan itu datang. Sebagai orang Kristen yang telah dewasa, kita harus bisa mengucap syukur. Pertama, ketika kita berkelimpahan berkat, ketika semua berjalan sesuai dengan rencana, ketika semua apa yang kita jalani indah-indah selalu, harus katakan terpujilah engkau Allah yang terima kasih Bapa Surga. Namun itu biasa. Orang yang tidak percaya Yesus pun biasa bisa seperti itu, karena semua baik-baik saja. Namun ketika sebaliknya, pencobaan yang datang, pergumulan yang datang, penyakit yang hadir, diponis kita mengidap penyakit, anak-anak yang tiba-tiba memberontak, rekan kerja yang menyerah kita, situasi ekonomi yang susah. Sebagai orang Kristen yang telah dewasa harus juga bisa mengucap syukur. Seperti Ayub mengatakan, aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang, terpujilah Tuhan yang memberi. Kita harus bisa mengucap syukur, bersukacita selalu di dalam kehidupan yang rumit, yang susah dan terjepit. Agar apa? Agar damai sukacita Allah itu hidup, hadir di dalam kehidupan kita. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya baca untuk kita semua, tapi boleh nanti dibikin catatan kaki biar kita masing-masing teman. Nah, cuma Tuhan yang terkasih dan aku sebut. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pencobaan yang kita alami saat ini
rentetan ibadah yang kita lakukan, supaya kita betul-betul dipersiapkan untuk bisa masuk tahun 2025 dengan berbagai bentuk kesalahan. Anak-anak kita boleh berdekat tahun 2025. Amin. Ini yang pertama. Bersyukur di dalam segala ketika kita berkelimpahan berkat, berkelimpahan berkat, bersyukur ketika kita sebaliknya kirim frontal, permasalahan datang dan lain sebagainya. Yang ketiga, soalnya aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita, karena Ia menguatkan aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Bersyukur Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk melayani. Yang namanya melayani di gereja bukan hanya berkhotbah, bukan hanya meragenda, bukan hanya membaca titik, membersihkan lingkungan gereja itu pelayanan. Ketika kita adakan pesta-pesta perayaan Natal, mengadakan pesta-pesta pembangunan, memang itu pelayanan. Ketika kita berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang satu gereja, satu iman di tempat ini, itu pelayanan. Menyambut gereja, pelayanan. Bersyukur kita kepada Tuhan karena Tuhan melayani kita dan memilih kita untuk melayani Dia dengan berbagai karunia-karunia yang berbeda kali. Saya percaya kita semua yang ada di sini memiliki karunia-karunia dan karunia yang kita miliki berbeda-beda. Ada yang pintar memasak, ada yang pintar bikin pohon terang, ada yang pintar menyapu, mengelap. Itu adalah sebagai pelayan. Kalau anak saya mencuci sepeda motor, dia sebagai pelayan, tapi bukan sebagai budak. Anak saya mencuci sepeda motor karena dia anak saya dan dia adalah ahli waris bapaknya. Apa yang saya punya? Kepunyaan anak. Demikian juga kita. Kalau kita menyapu gereja, melap kaca, bikin pohon terang, memasak, bikin tenda, kita melayani. Yang kita layani adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa kita melayani? Kita melayani Dia karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah, bukan budak, bukan hamba. Kalau anak makan bersama-sama dengan bapaknya, kalau budak, bapak makan di meja, budak makan. Kalau kita makan bersama-sama dengan Allah Bapa kita, dengan insting melayani. Jangan malu melayani. Sambil kita melayani di gereja ini berdoa, Tuhan, ini yang bisa aku perbuat di rumahku. Berkati pekerjaanku, berkati suamiku, berkati anak-anakku, berkati pekerjaan. Ini yang bisa aku perbuat. Sapulah, bersihkanlah. Berkat Tuhan melimpah. Jangan mundur dari pelayanan. Seperti Rasul Paulus, dia setia melayani Tuhan. Tak pernah surut, tak pernah mengeluh, tak pernah mengatakan aku capek. Bahkan menaruh mobil. Kan pulang duduk, dan awal itu tidak seperti itu seorang pelayan. Arahnya harus jelas bahwa kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia di tempat ini, di gereja ini. Kita melayani Tuhan hanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Jangan membuat rohani manusia, bukan membuat hati sesama manusia, mengambil hati Tuhan. Kita adalah ahli waris kerajaan, makanya layani. 1 Tesalonika 5:18. 1
1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ada 3 hal tadi: mengucap syukur ketika berkat melimpah, mengucap syukur ketika justru sebaliknya, mengucap syukur karena Tuhan memilih kita menjadi pelayannya. Yang terakhir, mengucap syukur atas keputusan hidup kita mengambil jalan hidup. Saya dulu bekerja banyak tahun, naik masuk ke hotel karena yang bayar kantor. Kalau petik sendiri tidak mungkin. Tiba-tiba setelah menikah sepakat, bapak jangan bekerja. Saya ambil keputusan itu tidak bekerja. Dia bekerja apa? Tanam sayur, jual paya, jual kue, pakai motor, sampai ke lomba keliling-keliling. Itu adalah jalan hidup yang saya pilih. Walaupun orang menghina saya, mengolok-olok saya harus tegas, kuat, menjalani pilihan hidup itu penuh syukur. Karena itu adalah pilihan hidup. Apa pilihan hidup di aman yang dan turun dari mata yang sedang di jalan saat ini? Kita dalam hati bersyukur atas pilihan hidup itu. Walaupun terkadang ekspektasinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dipindahkan kita ke Papua. Ekspektasinya adalah baginya 30 kali lipat gajinya dari gaji di Kalimantan Barat. Bersuka-cita diambil keputusan jalani hidup pergi ke Papua. Sampai di Papua berhasil 50.000 1 kilo. Nanti sama saja toh. Namun kita harus bersyukur pada keputusan hidup yang kita ambil, yang kita jalani, walaupun berat. Kita harus bersyukur. Oleh karenanya ketika kita menjalani hidup, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, libatkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati melalui profesi atau jalan hidup yang sedang kita jalani. Sehingga jalan hidup kita itu tidak membosankan, tapi justru sebaliknya kita jalani dengan bersyukur. Sama seperti Rasul Paulus. Paulus sebelum menjadi Paulus namanya Saulus. Saulus itu adalah orang yang paling kekeh, orang yang paling hebat. Kalau ada orang yang membakar gereja, membunuh para pengikut Yesus tanpa dipenjara, berarti dia orang hebat. Kalau ada orang yang bisa mengejar-ngejar orang Kristen, melempari rumah orang Kristen, melempari gereja tanpa dipenjara, berarti dia orang yang hebat. Saulus dikejar-kejar orang Kristen, disiksa, dibunuh, dihukum, bahkan dibunuh. Stefanus adalah rasul pertama martir yang mati. Kalau kita baca di dalam kisah para martir, Saulus berdiri di situ melihat Stefanus mati ternyata. Semuanya milik Saulus. Kehormatan, dihargai orang, ditakuti orang. Tetapi ketika Yesus mengangkat dia menjadi penginjil, menjadi rasul Yesus, semuanya berubah. Yang tadinya dia kejar-kejar orang Kristen terbalik. Dia pada akhirnya menjadi kawanan orang Kristen yang dikejar-kejar. Dia di penjara. Bahkan ceritanya dia dihukum mati. Kenapa? Karena Injil Kristus, karena kabar baik, karena memberitakan nama Yesus. Dia harus merasakan begitu sakit. Tapi Rasul Paulus tidak pernah menyesali dalam hidup yang dipilihnya. Tercatat, dia menjadi rasul yang sangat luar biasa.
memenangkan jiwa-jiwa, mendirikan gereja. Rasul tidak pernah menyesali akan jalan hidup yang berbeda. Dia Tuhan yang terkasih, mengucap syukur dalam berbagai hal itu penting. Salah satu supaya kita sehat itu harus bisa mengucap syukur. Jangan selalu memandang ke atas. Sekali-kali kita harus memandang ke bawah. Orang sana punya mobil, aku tidak punya mobil, bisa stres. Tapi kita harus bisa mengucap syukur, memandang ke bawah. Aku bisa punya sepeda motor, di bawah sana sepeda angin. Yang punya sepeda angin, puji Tuhan, saya punya sepeda angin di bawah sana. Maaf, ada yang tidak bisa berjalan. Itu berbicara tentang mengucap syukur harus memandang ke bawah. Tapi kalau berbicara tentang cita-cita, visi masa depan, kita harus belajar dari orang sukses. Mengapa orang sana bisa sukses? Kita belajar supaya kita bisa sukses. Jadi mengucap syukur itu penting supaya kita bersukacita di dalam kehidupan kita. Jadi berbicara tentang pencobaan hidup, ada contoh yang luar biasa kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 37, 38, 39. Di sana ada tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah pribadi yang sangat dikasihi bapaknya. Karena apa? Dia sangat dikasihi bapaknya, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Perlakuan bapaknya berbeda dengan saudara-saudara yang lain terhadap Yusuf. Ditambah lagi dengan mimpi yang pernah diceritakannya bahwa kapas peralatan pertanian saudara-saudaranya, abang-abangnya menyembah perkakas peralatan pertanian yang dimilikinya. Saudara-saudaranya semakin emosi terhadap dia, semakin iri terhadap dia. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, jangan membeda-bedakan anak di rumah. Harus sama, ya. Jangan bilang ini pintar, ini tidak boleh. Sama. Ceritanya timbul rasa ini, rasa dengki terhadap Yusuf pada saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Suatu saat dia diperintahkan bapaknya, lihatlah dulu saudara-saudara, abang-abang yang di dekat Sikem sana sedang mengembala domba. Apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja? Dan lihatlah apakah domba binatang ternak kita juga dalam keadaan baik saja. Pergilah. Sampai di sana tiba-tiba saudara-saudaranya memuncak kebenciannya dan memiliki kesempatan untuk membinasakan dia. Akhirnya dia dibuang di sini. Berubah pikiran, diangkat lagi, dijual sebagai budak. Lalu diperjualbelikan di pasar budak. Lalu dibeli. Potifar dia dipercayakan sebagai pengelola harta warisan keluarga tersebut. Istrinya tertarik kepada Yusuf. Yusuf sebagai hamba yang setia tidak mau, dia difitnah. Setelah difitnah, dia dipenjara. Berbagai macam persoalan hidup harus dijalani Yusuf, mulai dari rumahnya, berhadapan dengan saudara-saudara abang-abang, sampai dia dijual sebagai budak, sampai di rumah Potifar, difitnah, lalu dia dipenjara luar biasa. Mimpi juga diterjemahkan. Pada akhirnya singkat cerita, dari berbagai permasalahan hidup yang dialaminya, dia menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Dan pada akhirnya seluruh Kanaan mengalami kelaparan, Mesir juga mengalami kelaparan. Yusuf menjadi berkat bagi abang-abangnya dan bapaknya. Sehingga semua abang-abangnya, adik-adiknya dan bapaknya dibawa ke Mesir. Itulah awal mulanya orang Israel ada di Mesir. Artinya seperti firman Tuhan kita baca tadi, pencobaan yang kita datang biasa. Percayalah, di dalam pencobaan itu Tuhan akan datang menolong kita memberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 14-15. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadamu dengan iman dan kasih dalam Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang
dosa penutup nakal, yaitu minggu setelah nakal diambil dari nas ini juga sesungguhnya berbicara tentang nakal di ayat 15. Nakal itu berbicara kelahiran Yesus Kristus. Nakal itu berbicara kabar baik, kabar sukacita. Apa itu? Keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada pertanyaan? Kenapa sih Yesus Kristus harus repot-repot datang ke dunia ini? Kenapa sih Allah Bapa harus repot-repot mengutus anaknya yang tunggal itu menjadi manusia untuk menghapus menebus dosa manusia? Kan cukup kuhapuskan dosa si tua C menurut, kuhapuskan dosa si A, si B, si C, si D, si F, selesai. Ternyata tidak segampang itu. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itu teken kontrak kita menjadi miliknya iblis, miliknya setan. Seseorang menetapkan kredit mobil Fortuner, adukan, dia adukan, ternyata tidak bisa direalisasi. Pergi ke sana tidak bisa, pergi ke sini tidak bisa, pergi ke sana tidak bisa, pergi ke tempat tidak bisa. Nah, ternyata 30 tahun yang lalu ada sepeda motor yang tidak lunas. 30 tahun yang lalu ketika dia menandatangani surat bintang-bintang motor itu, maka sejak zaman itu dia terikat di dalam kuasa bintang-bintang. Dia tidak bisa mengatakan kepada leasing yang memberikan motor, bos, kau kan sudah kaya, jutaan motor telah kau beli, kau jual, tentu banyak utang untukmu, hapus dong utang saya sepeda motor yang 30 tahun lalu. Tidak bisa. Sampai pada akhirnya ada penebus yang membayar utang kita itu 30 tahun yang lalu itu, baru kita merdeka bertulis kedua. Begitu juga utang dosa. Tidak bisa kita katakan, Allah tidak bisa mengatakan, ampuni dosa sudah cukup. Darah anaknya harus tercurah menebus dosa saya dan dosa kita sendiri. Sedang kita jatuh ke dalam dosa, maka kita menjadi milik setan, maka kita kehilangan kemuliaan Tuhan, maut menjadi bagian kita. Kalau Yesus Kristus tidak menebus kita, begitu konsepnya. Mengapa Yesus itu datang? Mengapa Yesus? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dibeli ditebus dengan darah Yesus. Darah anak domba Allah harus dicurahkan membayar lunas hutang dosa kita. Agak panjang ya, agak panjang. Ini ayat kaki supaya kita lebih gercep dari kamu ini. Siapakah anak domba Allah itu? Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan, tiba-tiba proses Yesus datang itu tiba-tiba terjadi kan? Tidak. Penebusan dosa manusia telah direncanakan Allah sejak Taman Eden, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Penebusan itu telah dirancangkan dan direncanakan Tuhan Allah. Kenapa? Ketika Allah menciptakan
dan diberikannya pendamping hidup yang bernama Allah. Allah tahu bahwa ini akan jatuh ke dalam kedustaan. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia sehingga dibuat plan selanjutnya, rencana selanjutnya, yaitu apa? Manusia harus ditebus. Kita baca. Kita buka dulu. Saya buka dulu ya. Saya tidak hafal. Kejadian pasal 3 ayat 16. Pertama pada kata sedikit lagi ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Perhatikan dulu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan kulitmu. Ini ceritanya tentang Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa dan menerima kutuk. Kita baca ulang ayat 15. Aku ini Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunannya, antara keturunan perempuan ibu Hawa terhadap keturunannya ular, itu iblis setan. Siapa perempuan yang dimaksud? Perempuan keturunan Hawa itu siapa? Ini hebat. Biasanya keturunan itu melalui laki-laki, keturunan Adam misalnya. Ini tidak dikatakan keturunan laki-laki, dikatakan keturunan perempuan itu. Siapa? Hawa. Turun langsung ke Maria. Turun langsung ke Maria. Maria adalah ibu Yesus. Keturunan perempuan itu. Siapa keturunan Maria itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus telah meremukkan kepala ular. Di mana? Di Golgota. Yesus Kristus telah meremukkan kepala ular di Golgota. Jadi sumber ular, sumber bisa ular adalah di kepala. Kristus telah meremukkan kepala ular di Golgota. Melalui darahnya bisa dosa, sehingga dosa tidak mempan lagi. Hanya ekornya yang begini-begini. Kalau kepalanya sudah hancur, kuasa dosa hilang, kuasa dosa lenyap. Yesus Kristus menang melawan dosa, menang melawan maut. Dia bangkit dari maut. Ini adalah keturunan perempuan. Yesus menang melawan maut. Hanya ekornya saja yang bergerak kemari. Ekornya tidak ada bisa. Namun kita wajib sepertiga bintang di langit disapu oleh ekor naga, ekor ular. Siapa itu bintang di langit? Orang-orang percaya. Yang di dalam ini sepertiga orang percaya disapu oleh ekor naga, disapu oleh ekor ular. Kalau di sana tidak ada. Kita merefleksikan. Sudahkah kita setia di dalam hidup? Sudahkah kita memperlihatkan namanya selalu? Sudahkah kita mengandalkan Dia? Sudahkah kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Tidak ada ilah lain. Sudahkah di dalam segenap kesibukan kita mengutamakan mencari Dia? Saya harap gimana kata diri kita tadi menjawab dalam hati, saya sudah siap. Supaya kita jangan terseret oleh ekor ular itu di akhir zaman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baca di ayat terakhir daripada naskah Alkitab. Di ayat 16 dikatakan di sana, atau ayat 17 hingga terakhir. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak
yang esa. Di setiap pelayanan kita, dalam bentuk apapun kita, semua bagi hormat kemuliaan jemaat Tuhan yang terkasih, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di akhir tahun ini, rajinlah datang ke gereja kita. Sama-sama kita merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, dan sama-sama kita memasuki tahun yang baru tahun 2020 dengan tulus. Karena Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa, maka hendaknya di akhir tahun ini semua jemaat, termasuk saya, hidup di dalam berdamai. Tinggalkan semua hal-hal yang menjadi kepahitan dalam hati kita. Tinggalkan semua hal-hal yang selama ini mungkin menyakiti hati kita, menyinggung kita. Jangan menunggu orang berkata. Terlebih dahulu kita yang masuk. Jangan bawa segala dosa di tahun 2020 masuk